Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem berbasis objek terdistribusi dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini kami berkelompokkan saya sendiri Muhammad Ardiansyah, lalu ada Muhammad Abdul Yusuf, ada Syahrul Ramadhani, Vivi Andriani, dan Romadona Bambang Pamungkas. Yang pertama itu ada 7. Yang pertama paradigma sistem berbasis objek terdistribusi, lalu 2 arsitektur, 3 objek terdistribusi, 4 organisasi objek, 5 enterprise Java Bean, objek server, lalu ada objek adapter. Yang pertama, paradigma sistem berbasis objek terdistribusi. Paradigma sistem objek terdistribusi, dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip sistem terdistribusi diterapkan ke sejumlah sistem berbasis objek yang terkenal. Paradigma pertama terdiri dari objek terdistribusi. Dalam sistem berbasis objek terdistribusi, gagasan tentang objek memainkan peran kunci dalam membangun transparansi distribusi. Pada prinsipnya, segala sesuatu diperlakukan sebagai objek dan klien ditawarkan layanan dan sumber daya dalam bentuk objek yang dapat mereka panggil. Objek terdistribusi membentuk paradigma penting karena relatif mudah menyembunyikan aspek distribusi di balik antarmuka objek. Lebih jauh lagi, karena suatu objek dapat berupa apa saja, itu juga merupakan paradigma yang kuat untuk membangun sistem. Dalam pembahasan ini akan melihat bagaimana prinsip-prinsip sistem terdistribusi diterapkan ke sejumlah sistem berbasis objek yang terkenal. Selanjutnya, bab arsitektur. Orientasi objek membentuk paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak. Sejak diperkenalkan, ia telah menikmati popularitas besar. Popularitas ini berasal dari kemampuan alami untuk membangun perangkat lunak menjadi komponen yang terdefinisi dengan baik dan lebih atau kurang independen. Pengembangan dapat berkonsentrasi pada penerapan fungsi spesifik yang independen dari pengembang lain. Orientasi objek mulai digunakan untuk mengembangkan sistem terdistribusi pada tahun 1980. Lagi pula, gagasan tentang objek independen yang di-host oleh server jarak jauh sementara mencapai tingkat transparansi distribusi yang tinggi membentuk dasar yang kuat untuk mengembangkan generasi baru dari sistem terdistribusi. Pada bagian ini, pertama-tama akan melihat lebih dalam arsitektur umum sistem terdistribusi berbasis objek. Setelah itu, dapat dilihat bagaimana prinsip-prinsip spesifik telah digunakan dalam sistem ini. Bab selanjutnya yaitu objek terdistribusi. Fitur utama dari objek adalah bahwa ia merangkum data, disebut negara, dan operasi pada data tersebut disebut metode. Metode tersedia melalui antarmuka. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada cara legal untuk proses untuk dapat mengakses atau manipulasi keadaan suatu objek. Lain dengan menggunakan metode yang disediakan untuknya melalui antarmuka objek. Objek juga dapat mengimplementasikan banyak antarmuka, demikian juga mengingat definisi antarmuka mungkin ada beberapa objek yang menawarkan implementasi untuk itu. Objek terdistribusi. Selanjutnya yaitu pemisahan antara antarmuka dan objek. Mengimplementasikan antarmuka ini sangat penting untuk sistem terdistribusi. Pemisahan yang ketat memungkinkan untuk menempatkan antarmuka di satu mesin. Sedangkan objek itu sendiri berada di komputer lain. Organisasi ini yang ditunjukkan pada gambar 1 umumnya disebut sebagai objek terdistribusi. Organisasi objek. Objek terdistribusi ketika klien mengikat ke objek yang didistribusikan, implementasi antarmuka objek yang disebut proxy. Kemudian dimuat ke ruang alamat klien. Proxy adalah analog dengan rintisan klien dalam sistem RPC. Satu-satunya hal yang dilakukan adalah metode Marshall ke dalam pesan dan pesan balasan unmarshal untuk mengembalikan hasil metode kepada klien. Objek aktual berada di mesin server, di mana ia menawarkan antarmuka yang sama seperti pada mesin klien. Objek terdistribusi, permintaan permohonan masuk pertama kali dilewatkan ke sebuah rintisan server.
yang membandalkan perintahnya untuk membuat panggilan metode pada antarmuka objek di server. Stub server juga bertanggung jawab untuk mengatur balasan dan meneruskan pesan balasan ke proxy sisi klien. Ini gambar dari organisasi objek. Di sini ada klien mesin dan server mesin. Terdistribusi hanya antar implementasikan oleh objek yang tersedia di mesin lain. Objek semacam itu juga disebut sebagai objek jarak jauh. Dalam objek terdistribusi umum, padan itu sendiri dapat didistribusikan secara fisik di beberapa mesin. Tetapi, distribusi ini juga tersembunyi dari klien di belakang antarmuka objek. Pada sisi server sering disebut sebagai kerangka karena menyediakan sarana kosong untuk membiarkan server middleware mengakses objek yang ditentukan pengguna. Dalam praktiknya, sering berisi kode tidak lengkap dalam bentuk kelas, khususnya bahasa yang dikhususkan lebih lanjut oleh pengembang. Selanjutnya ada Enterprise Java Beans atau EJB, objek terdistribusi. EJB pada dasarnya adalah objek Java yang di-host oleh server, khususnya yang menawarkan berbagai cara bagi klien jarak jauh untuk memanggil objek itu. Yang penting adalah server ini menyediakan dukungan untuk memisahkan fungsionalitas aplikasi dari fungsionalitas berorientasi sistem. Yang terakhir mencangkup fungsi untuk mencari objek, menyimpan objek, membiarkan objek, menjadi bagian dari transaksi, dan sebagainya. Bagaimana pemisahan ini dapat direalisasikan di bahasa di bawah ini ketika berkonsentrasi pada server objek. Di sini ada organisasi objek. Organisasi objek adalah memanfaatkan layanan lebih atau kurang otomatis, tetapi memang mengharuskan programmer membuat perbedaan antara 4 jenis EJB, yaitu stateless, session beans, stateful session beans, entity beans, message driven bean. Selanjutnya yang keenam, objek size. Pak juga ini.
Oke. Dan selanjutnya yang keenam adalah objek series. Objek terdistribusi server. Objek adalah server yang merancang untuk mendukung objek terdistribusi. Server objek dengan demikian bertindak sebagai tempat di mana objek tinggal. Objek terdiri dari dua bagian, data yang mewakili statusnya dan kode untuk mengeksekusi metodenya. Perbedaan penting antar server objek untuk umum dan server atau lebih tradisional lainnya adalah bahwa server objek dengan sendirinya tidak menyediakan layanan tertentu. Server objek dengan demikian bertindak sebagai tempat di mana objek tinggal. Objek terdiri dari dua bagian, yaitu data yang mewakili statusnya dan kode untuk mengeksekusi metodenya. Yang ketujuh, objek adapter. Objek adapter keputusan tentang cara permohonan objek biasanya disebut sebagai kebijaksanaan aktivasi untuk menamakan bahwa dalam banyak kasus objek itu sendiri harus terlihat dahulu di bawah ke ruangan alat server atau juga disebut dengan MIS diaktifkan. Sebelum benar-benar dapat dipanggil, adapter objek memiliki satu atau lebih objek di bawah kendalinya. Karena server harus mampu mendukung objek secara bersama yang memerlukan kebijaksanaan aktivasi yang berbeda. Beberapa adapter objek dapat berada di server yang sama secara bersama. Ketika permintaan dikirim ke server, permintaan itu pertama kali dikirim ke adapter objek yang sesuai, seperti yang ditunjukkan kepada gambar. Nah, ini adalah gambar dari objek adapter tersebut. Di sini kita lihat dari server with object dan server machine atau mesin server. Nah, dari awal kita ke local OS, terus ke request di multiplayer, terus bisa ke kanan dan ke kiri dari objek adapter dan objek adapter. Kalau misalnya ke kanan akan melanjut ke objek sub atau selecton. Dan sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.